Sobat Sriwijaya, selamat datang di podcast Into IPB bersama saya Gunawan dari IKAMUSI Angkatan ke-56. Tentunya hari ini kami mengundang salah satu narasumber kita yang sangat kece ini. Siapa lagi kalau bukan Safa Syalabi. Halo Safa. Halo Kak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Apa nih aktivitas hari-hari Safa selama pandemi? Sekarang sih lagi sibuk kuliah aja sih Kak. Kuliah aja, nggak mau yang lain gitu? Enggak. Kalau misalkan masak gitu kan cewek kan Safa gitu, pasti kan kalau cewek kan baca-baca resep gitu, belajar masak dan lain sebagainya gitu. Kayaknya kuliah aja deh Kak, banyak tugasnya udah. Udah banyak gitu ya? Iya. Betul banget. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke topik berikutnya mengenai prestasi nih. Kalau nggak salah Safa nih salah satu pemenang dari Fosmi Idol IPB University, benar nggak tuh? Bener banget Kak. Kalau nggak salah dapet juara 2 ya? Iya, Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak sih jelasin sama teman-teman semua yang ada di rumah tentang Fosmi Idol? Mereka kan nggak tahu nih apa itu Fosmi. Jadi Fosmi Idol itu adalah acara yang diadakan oleh BMKM Seni IPB agar mahasiswa dan mahasiswinya berkreasi dalam bidang tarik suara Kak. Berarti nyanyi ya? Iya, nyanyi. Wah, luar biasa sekali nih Safa udah bisa nyanyi. Nanti setelah ini kita suruh nyanyi ya? Atau nggak usah? Gak usah Kak. Nggak usah. Soalnya kita podcast aja ya kayaknya. Iya. Mungkin mengenai prestasi nih ya. Kan Safa kan berminat dan juga berbakat di bidang tarik suara. Mungkin apa sih tips and tricksnya buat bisa ikut jadi salah satu pemenang idol gitu, bisa nyanyi gitu. Apalagi kan misalkan antara nyanyi sama kuliah tuh kan beda gitu. Mungkin dari Safa gimana caranya? Biar bisa masuk ikut Fosmi Idol gitu ya Fosmi Kak. Idol gitu kan. Oh, jadi nanti ada audisinya kok. Audisi ya? Iya. Oh, berarti itu audisi ya? Iya, pertama audisi nih Kak. Audisi dulu. Dari berapa peserta terus diambil jadi 10 orang. Wah, banyak ya 10 orang. Iya, terus setiap minggunya disisihin 2-2 sampai jadi juaranya. Ada 3 gitu. Luar biasa. Berarti memang dari antara yang terbaik gitu kan Safa bisa dapat juara 2. Oke nih, mengenai tentang prestasi dan juga IPB. Kan tentunya kalau misalkan masuk di IPB itu pasti ada perjuangan dan juga ada jalur tes masuknya. Kalau boleh tahu nih Safa jalur tes masuknya apa? Safa jalur masuknya lewat SBM Kak. Enggak SNM gitu. SNM ikut tapi Ikut. belum rezeki. Oh iya, belum rezeki. Memang Iya. sih kalau SBM tuh memang orang-orang yang memang berjuang buat tes gitu kan ya. Iya. Kalau Safa kan dari SNM terus gagal bangkit lagi di SBMPTN. Bener banget Kak. Alhamdulillah keterima di mana nih? Universitas terbaik Indonesia. Yaitu Wah, IPB University. Iya. Alhamdulillah mendapatkan peringkat pertama ya pada tahun Iya. ini oleh Kemendikbudristek gitu. Nah, mengenai tentang lulus sama SBMPTN, Safa ini di fakultas mana sih? Safa Fakultas Kehutanan, Kehutanan. Departemen Silvikultur. Silvikultur, kedokteran Hutan. hutan. Nah, jadi kalau di IPB itu ada juga namanya kedokteran hewan, kedokteran Tumbuhan. dokter tumbuhan, dan juga dokter hewan, silvikultur ya. Hutan. Oh iya, dokter hutan. Maaf salah sebut ya teman-teman semua. Dan mungkin dari bahas-bahas IPB nih, boleh nggak ngasih tahu ataupun pada teman-teman semua tips and trick buat bisa masuk khususnya jalur SBMPTN gitu? Pesan-pesannya sih ya belajar aja ya, walaupun kita lagi kuliah daring, tetap semangat belajar, terus ikutin try out. Jadi kita tuh tahu saingan sama peluang kita di jurusan itu Kak. Jadi nggak asal masukin aja. Luar biasa ya strategi dari Iya. Safa ya. Nah, tadi kan Safa ikut tryout. Kalau boleh tahu nih, ikut tryout apa aja sih tahun kemarin? Safa tahun kemarin tuh ikut tryout yang diadakan IPB loh Kak, Into IPB. IPB? Iya. Wah, luar biasa. Iya, jadi kan kita tahu kan saing kita mau masuk IPB itu seberapa sih gitu. Iya, jadi punya strategi kan buat SBMPTN, Iya. berapa nilainya, terus dimasukin standarnya tuh berapa gitu dari jurusan yang kita pilih gitu. Iya benar. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang mungkin SNMPTN-nya gagal ataupun nantinya bisa masih banyak jalur lainnya gitu. Kayak Safa kan tadi SNMPTN-nya nggak berhasil bisa masuk SBMPTN. Oke, Safa, tentunya kan kalau misalkan di dalam perkuliahan tuh kan kita sekarang kan kuliah online, apalagi teman-teman semua yang di rumah ini khususnya SMA kan pastinya sekolah online kan, dan juga kabar-kabarnya bakal masuk ya bulan Januari, tapi itu masih belum pasti sih teman-teman semua, jadi persiapkan diri kalian walaupun masih online gitu. Nah, mungkin dari Safa, bosen nggak sih kalau misalkan kuliah online gitu? Kuliah online tuh sebenarnya bosan sih Kak.
bosan. Iya, soalnya kita cuma natap layar laptop, dikasih Mm-mm. tugas-tugas. Mau bersosialisasi sama teman-teman juga kurang leluasa gitu, Kak. Jadi kurang vibes-nya, kurang Iya. rasanya gitu Ah, kan. Kan bener-bener. biasanya kalau misalkan offline kan bisa tatap muka, ngobrol-ngobrol, Iya, nongki-nongki gitu bener. kan, Ngopi di kafe-kafe, bareng. iya ngopi bareng gitu sambil belajar. Tapi ini nggak bisa kan gitu, Mm-mm. cuma lewat Zoom, cuma pakai virtual background gitu. Bener. Saya rasain juga sih sebenarnya. Memang apa ya, capek di mana, eh, Capek di di mental mental, gitu iya. daripada fisik gitu kan. Bener. Kalau di offline kita lebih capek di fisiknya gitu. Iya. Nah mungkin dari Safa nih ya, ada nggak sih masalah ataupun struggle untuk masuk di IPB University gitu, apalagi untuk menentukan jurusan kan itu susah banget kan. Jujur banget kalau misalkan kakak sendiri sendiri itu susah kalau misalkan untuk milih jurusan. Itu siapa gimana sih perjuangannya bisa gitu? Bisa memilih Milih, jurusan yang iya, sekarang ini, yang pertama sih diskusiin sama orang tua, Kak. diskusi sama orang tua Iya, karena orang tua pertama gitu kan. iya orang tua dulu. Terus Iya. minta saran nih ke guru BK juga. Ya udah Hmm. dapat lampu hijau. Ya udah sih nyangkutnya di IPB. Nyangkutnya di PP. Jadi perlu juga namanya saran. Jadi kita nggak harus langsung masuk-masuk aja gitu kan. Iya, Karena harus ada saran dan juga restu tentunya dari kedua orang tua. bener, Kak. Benar banget. Nah, mungkin misalkan nih ya, Safa kuliahnya kuliah offline nih. Ada nggak sih planning ataupun rencana buat nantinya kuliah offline? Aku bakal ini mau ikut BEM atau mau ikut UKM apa? Kan itu pasti ada kan planning-planningnya. Kalau boleh tahu planning dari Safa apa aja? Planning yang pertama sih karena kita di Bogor ya. Iya, di Jadi Bogor. adaptasi dulu sama lingkungan, explore Bogor. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan Boleh dulu. jalan-jalan. Terus cari tempat tinggal dulu, Kak. Tinggal di Iya, kos-kosan gitu iya, kan. kosan atau sewa rumah. Iya, kalau kalau nggak salah kos-kosan di IPB tuh murah-murah ya. Iya, Kak. Murah-murah banget. Kalau nggak salah tuh harga-harganya tuh masih di kantong pelajar gitu kan. Terus kalau kuliah offline itu bakal seru banget sih. Main sama Teman-teman teman-teman. gitu kan. Iya. Apalagi di Bogor tuh banyak tempat-tempat buat main-main gitu kan. Apalagi kayak di mall, terus di wisata juga tentunya. Apalagi di Bogor tuh deket ya dengan puncak ya. Jadi Iya. kalau misalkan mau refreshing bisa datang ke puncak gitu. Ah, seru banget, Kak. Iya, seru banget. Terus selain itu apa lagi nih? Terus bakal aktif di UKM, Kak. UKM UKM. Iya. Gak mau aktif di organisasi? Oh, boleh? Boleh. Iya. Kalau organisasi tuh ada BEM, terus ada DKM dan lain sebagainya. Kalau Safa tuh pengennya organisasi apa sih sebenarnya? UKM ya, Kak? Organisasi. Eh, Belum tahu ya? iya, belum Iya, tahu. belum tahu. Mungkin kalau misalkan setelah ini boleh deh dipikir-pikir mau ikut organisasi apa. Terus kalau UKM nih, apalagi kan Safa seorang penyanyi besar di IPB gitu, apalagi juara 2 kan di Voice Me Idol. Ada nggak sih mau ikut UKM apa gitu? Safa ikut UKM Agria Suara Gria sama Suara, Max, iya. Max. Wih, bidang tarik suara semua itu. Max itu band, Iya. terus Agria Suara paduan suara gitu kan. Mm-mm. Jadi memang sesuai dengan minat dan juga bakat. Dan Iya, tentunya bener, kalau Kak. di UKM di IPB itu banyak ya Iya, UKM-nya. Jadi banyak banget. misalkan kalian bidangnya di sini bakal ada gitu. Ada semua sih. Bakal ada semua. Terus Iya. selain dari itu apalagi sih planning dari Salva? eh Nggak nyari kos-kosan gitu. iya, bakal nyari tempat tinggal sih. Oh, Ngekos sama atau sewa rumah, Kak. Wah, sewa rumah, ngontrak Iya, gitu. Dan juga kalau misalkan di IPB itu harga-harga kontrak dan juga kos itu masih cukup dan juga lumayan buat para pelajar. Karena murah-murah banget ya kalau di misalkan di IPB. Nah, setelah dari planning-planning nih, ada nggak sih misalkan dari Safa buat nanti kedepannya buat berprestasi dan juga membuat suatu inovasi di IPB tentunya di bidang seni gitu. Apalagi kan juara 2 gitu kan di Voice Me Iya. Idol. Aktif aja sih, Kak, dalam Aktif terus ya. acara-acara, iya. Apalagi misalkan ada acara nyanyi gitu Iya, kan, ada bener. lomba nyanyi, ikut aja terus Ikut gitu. aja. Dan juga buat teman-teman di rumah yang kalian mungkin ingin masuk di IPB ataupun univ lain, silakan kalian mencari prestasi sebanyak mungkin karena itu bakal berguna buat kalian nanti ke depannya seperti Safa gitu. Gak hanya bidang akademik tapi di bidang seni juga. Iya. Luar biasa banget nih Safa. Sebenarnya aku bingung sih mau bahas apa lagi dari Safa karena udah banyak banget yang kita bahas. Mulai dari prestasi, terus dari kos-kosan dan lain sebagainya. Mungkin
mau ini sih sedikit Q&A dari teman-teman semua karena saya juga udah dapat pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman semua yang ada di rumah. Mungkin mulai aja ya langsung dari pertanyaan pertama. Dari jurusan nih, dari jurusan yang Safa pilih. Nah itu harus sesuai dengan passion atau peluang kerja sih menurut Safa gitu. Kalau milih jurusan ya, untuk teman-teman yang masih bingung mau jurusan apa, itu sebenarnya sesuaiin sama passion kalian. Karena kalau untuk peluang kerja pasti bakal banyak banget peluang kerja. Iya, Gitu, jadi Kak. kalau passion lebih nyaman gitu kan kerjanya Iya, karena bener. sesuai dengan bidang kita dibandingkan dengan peluang kerja. Karena kalau misalkan di peluang kerja pasti dapat gitu kan, misalkan passion Iya, udah dapat pasti peluang kerja pasti tuh banyak kok peluang banyak gitu. kerja, iya. Iya. Jadi sesuai passion. Nah, mungkin langsung saja ya. Pertanyaan kedua nih. Gimana sih cara Safa mendiskusikan pilihan dengan orang tua? Tentunya pilihan jurusan yang tadi Fakultas Kedokteran Hewan di Silvicultur gitu. Di silvicultur, pokoknya untuk jurusan kalian, kalau mau pilih jurusan itu diskusiin yang pertama tuh sama orang tua, karena pasti bakal dikasih tahu lah gimana ke depannya gitu, Kak. Terus ya kita lihat dulu bakal gimana nih di jurusan itu, bakal nyaman nggak? Iya, bakal nyaman atau memang sesuai dengan bidang kita Iya, gitu kan. Karena kalau misalkan kita nggak nyaman, bakal nggak niat gitu kan kerjanya, bener. bakal ya acu tak acu gitu ibaratnya kan. Iya, kayak kesel aja bawaannya. Mungkin langsung aja ya pertanyaan terakhir nih. Mungkin yang menurut Safa nih ya, menurut pandangan Safa. Cintai yang kamu lakukan atau lakukan yang kamu cintai atau cintai doi. Jangan deh, udah masih fokus pendidikan dulu Iya, ya baru bener. ke jodoh kan. Menurut Safa nih apa nih, cinta yang kamu lakukan atau lakukan yang kamu cintai? Aduh, berat ya, Kak ya? Berat banget pilihannya ya. Kalau Safa sih pilih lakukan yang kamu cintai. Karena yang kita lakukan itu Karena kalau kita melakukan dengan hati itu pasti akan lancar, Kak. iya, betul Kita seneng banget. ngerjainnya. Iya. Terus ya pokoknya berjalan aja deh. ya los aja gitu Iya, kan, bener-bener. lancar-lancar aja. Apalagi kita memang aduh, apalagi Safa kan misalkan aku suka banget gitu nyanyi, terus Disuruh disuruh menggambar, Aduh, gak bisa. aduh nggak bisa gitu. Ibaratnya misalkan ikan disuruh manjat kan itu nggak bisa gitu kan. bener. Ya bener. Jadi harus lakukan apa yang kamu cintai. Iya. Jangan cintai juga yang kamu lakukan gitu. Dan dari 3 pertanyaan itu mungkin bisa menambah pengetahuan dan juga informasi dari teman-teman semua. Mungkin kesan terakhir nih dari podcast hari ini dari Safa, apa sih pesan dan juga harapan buat teman-teman semua yang di rumah, khususnya anak-anak SMA, mungkin yang mau masuk di IPB tentunya gitu. Apa sih harapannya mau masuk di kampus impian gitu? Untuk para pejuang sekarang, pesannya walaupun belajar daring tetap semangat belajar. Terus tuh jangan putus asa, ikutin deh tryout yang ada di luar sana, karena itu bakal membantu banget serius. Karena kita tuh bisa tahu gitu loh, pesaing di luar sana tuh berapa Iya. sih. Jadi jangan asal masukin aja kan gitu. Kita bisa tahu tipe-tipe soalnya, Iya. dapat pembahasannya, apalagi Bener. kalau misalkan IPB nanti bakal ngadain into tryout gitu Iya. kan, apalagi insya Allah bakal gratis gitu, jadi terbuka buat semua buat pelajar dari SMA, SMK maupun Muhammadiyah se-Sumatera Selatan. Iya. Nah, apalagi nih harapan dan juga pesan untuk anak-anak yang ada di rumah gitu. Harapannya semoga yang sedang berjuang ini meraih deh universitas Iya. impiannya. Apalagi IPB kan, siapa sih Kak yang nggak mau masuk IPB? Peringkat 1 ya? Iya, peringkat Iya, satu. peringkat 1. Ya ampun. Siapa sih yang nggak mau masuk IPB gitu Iya, kan, udah bener, peringkat 1, jurusannya juga nggak hanya di sektor pertanian, banyak gitu kan. Iya, semuanya ada. Semuanya ada. Mungkin udah banyak ya kita bahas nih Safa. Iya. Udah udah berapa menit kita ngebahas. Mungkin sekian aja ya podcast kita hari ini. Mungkin saya ngucapin terima kasih Safa buat hadir hari ini, mau berbincang-bincang sama teman-teman semua yang ada di rumah, karena insya Allah dan juga bermanfaat bagi kita semua informasi ini yang mau masuk di PTN favorit dan tentunya yang mau masuk IPB bisa bermanfaat banget kan untuk teman-teman semua yang di rumah. Dan jangan lupa untuk ikutan tryout dari Into yang bakal dilaksanakan nanti ke depannya. Jangan lupa stay tune di akun Instagram IPB di Into IPB dan juga Ika Musi IPB. Nah, jadi harus follow up terus di akunnya karena jangan sampai informasi ketinggalan. Mungkin sekian dari saya dan juga Safa selaku moderator saya sendiri. Pamit undur diri dari podcast hari ini.
Oke, langsung saja ya kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa semua pemuda Sriwijaya, pembawa perubahan bagi Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.